Harta bersama atau gonogini pasca perceraian. Seperti apa dan bagaimana cara mengurusnya? Ini banyak sekali yang bertanya perihal ini, sahabat-sahabat. Walaupun saya sudah buat video berulang kali, masih ada yang bertanya. Ini saya buat jelas ya, sahabat-sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Harta gonogini atau harta bersama selama pernikahan ini memang tidak habis-habisnya untuk dibahas memang, sahabat-sahabat ya. Karena memang menarik. Nah, ini saya berikan penjelasan secara singkat agar sahabat-sahabat itu mengerti, dan ketika sudah mengerti bisa menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain begitu. Jadi harta bersama itu atau gonogini itu takrifnya dulu atau pengertiannya dulu adalah harta yang didapatkan oleh suami atau istri dalam ikatan perkawinan atau selama pernikahan. Itu sahabat-sahabat. Jadi di bold dulu, intinya harta yang didapatkan selama pernikahan itu namanya harta bersama atau harta gonogini. Kalau kita mengacu ke pasal 86, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Dua, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dikuasai penuh olehnya. Nah, ini artinya adalah apakah ketika seseorang menikah antara A dengan B, di mana si A ini membawa harta, si B itu membawa harta si suami ya, apakah ini masuk gonogini, sahabat-sahabat? Harta bawaan mereka tidak termasuk. Selama itu bisa dibuktikan ya, pasca perceraian itu dibuktikan bahwa itu harta bawaan, maka tidak termasuk harta gonogini. Artinya adalah tetap bahwasanya harta gonogini itu adalah harta yang didapatkan selama pernikahan antara suami dan istri, tidak termasuk harta bawaan. Nah, bagaimana nanti ketika itu terjadi perceraian dan kemudian terjadi gugatan kontensius perihal gonogini ini, maka harta yang didapatkan secara bersama itu dibagi dua, begitu sahabat-sahabat, masing-masing separuh. Nah, bagaimana cara mengajukannya? Silakan ajukan di pengadilan agama, sahabat-sahabat, bagi yang beragama Islam. Nah, yang paling penting lagi, yang paling penting, saya sering temukan ini Mas Habaib sekaligus mau mengajukan gonogininya. Saya tanya, apa aja? Ada mobil, ada sawah, dan lain sebagainya. Tapi saya tanya, mana bukti kepemilikannya? Kalau tanah itu ada SHM, itu bukti kepemilikan hak atas tanah yang bersifat absolut ya, sahabat-sahabat. Nah, kalau sepeda motor itu ada BPKB, mobil itu ada BPKB. Nah, itu yang harus dibuktikan nantinya. Nah, kalau seumpama bilang BPKB-nya ada di bank, ya bisa diminta keterangan dari bank, dari banknya ya kan. Kalau masih ada di leasing, diminta keterangannya dari leasingnya kan, begitu. Jadi intinya adalah tips agar bagaimana gugatan sahabat-sahabat perihal harta bersama ini lancar dan dikabulkan adalah yang pertama, jangan lupa surat gugatan antara posita dan petitum itu tidak bertentangan. Cerita ya, kronologi dan apa yang diminta itu tidak bertentangan. Itu kunci pertama. Yang kedua, ketika pembuktian, pastikan memiliki bukti kepemilikan yang berkenaan dengan harta tersebut. Kalau harta tidak bergerak seperti tanah, pastikan ada SHM-nya atau keterangan yang mengarah kepada bukti pemilikan itu. Dan seterusnya, intinya bukti kepemilikan. Kalau seumpama berupa perhiasan,
pastikan di mana belinya, pastikan itu emas atau barang itu adalah harta yang didapat selama pernikahan. Nah, ketika itu sudah selesai ya, maka jangan lupa langkah yang ketiga, tipsnya adalah siapkan saksi. Saksi ini juga yang sering kacau sahabat-sahabat. Saksi itu utamakan saksi fakta, ya kan? Saksi fakta yang mengetahui, yang melihat, yang mendengar, itu saksi fakta. Dan seterusnya, saksi itu sahabat-sahabat sekurang-kurangnya ada 2 orang. Karena ada asas unus testis, nullus testis. 1 saksi bukan saksi. Jadi sekurang-kurangnya ada 2. Kalau itu sudah selesai dalam pembuktian, baru tulis kesimpulan. Banyak ini meremehkan ini. Kesimpulan ya, yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Kalau langkah-langkah itu dilakukan dengan sistematis, ya kan, komprehensif, dan berpegangan pada aturan-aturan hukum dan fakta-fakta persidangan dan fakta-fakta yang real apa adanya, insya Allah gugatan sahabat-sahabat perihal Gonogini 99% pasti dikabulkan jika mengikuti tips yang saya berikan tadi. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Intinya saya sampaikan perkara itu adalah solusi terakhir, ya kan? Sebisa mungkin tetaplah berdamai. As-sulhu hiya khair. Semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.